Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333230075. Saya dari kelompok 13 di tutorial Statistika 2. Di modul 2 ini saya akan membacakan tugas mingguan di SIP 1. Di sini ada tugas mingguan yaitu nomor 1 sampai nomor 6. Saya sudah membuat notes untuk menjawab-jawab soal tersebut. Di sini ada notes-nya. Jadi untuk nomor 1 ini adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis ini adalah suatu bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi yang kemudian dibuat kesimpulan terhadap hipotesis tersebut. Eh, Hipotesis tersebut ini bisa diterima ataupun ditolak berdasarkan data yang diukur dari sampelnya. Proses ini melibatkan sampel secara acak dari populasi, terus mengamati karakteristiknya dan membandingkan dengan hipotesis yang diajukan. Jika sampel acak ini memberikan hasil yang dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Begitupun sebaliknya, kalau jika sampel acak menunjukkan hasil yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut ditolak. Itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2 ini adalah jelaskan perbedaan antara hipotesis nol, H0, dan hipotesis alternatif H1. Ini H1. Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada efek, atau tidak ada pengaruh dalam suatu penelitian. Hipotesis ini selalu dirumuskan dengan tanda sama dengan. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 ini merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan memberikan efek atau ada pengaruh terhadap suatu penelitian. Jadi hipotesis alternatif ini bisa dirumuskan dengan tanda lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan yang menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan antara variabel. Terus yang ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di sini ada 6 langkah untuk menentukan pengujian hipotesis. Yang pertama ini kita harus menentukan hipotesis nol. H0 dan hipotesis alternatifnya itu seperti apa. Terus yang kedua ini menetapkan taraf signifikansi atau alfa yang biasanya itu digunain dalam uji hipotesis ini ada 0,05 alfanya atau 0,01. Jika alfanya 0,05 ini kepercayaannya itu 95%. Dan juga jika alfanya ini sama dengan 0,01 maka kepercayaannya ini sebesar 99%. Satunya yang ketiga ini menentukan daerah kritis dari uji statistik. Bisa menentukan daerah kritis ini bisa pakai uji distribusi T, distribusi Z, dan distribusi F. Dan daerah kritis adalah rentang nilai di mana H0 itu ditolak. Eh, yang keempat ini ada menghitung statistik. Uji dengan menggunakan data sampel atau menghimpun nilai uji statistik. Terus yang kelima ini ada membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Untuk menentukan A0 diterima dan ditolaknya ada 3 cara. Yang pertama ini jika statistik uji menggunakan distribusi T, F, Z, dan X2 itu jika distribusinya ini lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak. Dan jika statistiknya ini kurang dari tabel, maka H0 diterima. Terus yang kedua, yang kedua tata cara uji H0 diterima atau tidak, itu jika signifikansi p-value-nya ini kurang dari taraf signifikansi, maka H0 ditolak. Terus jika signifikansi p-value lebih dari taraf signifikansi, maka H0 diterima. Kebalik. Oh iya, dan apabila interval upper tidak melewati 0, maka H0 ditolak. Terus yang terakhir, yang keenam ini, kita menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang ada. Terus selanjutnya yang nomor 4 itu, jelaskan perbedaan antara left-tiled test, right-tiled test, dan two-tiled test. Jadi untuk left-tiled test ini, uji satu arah di sebelah kiri itu, hipotesis alternatif atau H1 ini menyatakan bahwa parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Terus notasinya ini ada H1 rata-ratanya kurang dari rata-rata dunia. Terus yang daerah kritis berada di sebelah kiri terdistribusi. Contohnya ini menguji apakah nilai rata-rata lebih rendah dari standar tertentu. Terus yang kedua ini ada right tiled test atau uji satu arah kanan. Hipotesis alternatifnya ini H1 ini menyatakan bahwa parameter lebih besar dari nilai tertentu dengan notasi H1 atau rata-ratanya lebih besar dari rata-rata sebelumnya. H0 dari rata-rata 0. Terus daerah kritis berada di sebelah kanan distribusi. Contohnya ini menguji apakah rata-rata produksi mesin lebih tinggi dari standar.
Terus yang ketiga ini ada two toilet test atau uji dua arah. Jadi hipotesis alternatif dari H1 dalam two toilet test ini menyatakan bahwa parameter berbeda dari nilai tertentu. Terus notasinya ini H1 titik dua, terus ada rata-rata ini tidak dengan sama dengan rata-rata awal. Daerah kritis berada di kedua ujung distribusi. Jadi contohnya ini menguji apakah ada perbedaan signifikansi nih dari rata-rata gaji antara dua perusahaan. Jadi kalau two toilet ini lebih ke mempertimbangkan keduanya. Terus dari ilustrasi grafiknya ini kalau lihat toilet ini daerah penolakannya ada di sebelah kiri, terus kalau orang toilet daerah penolakannya di sebelah kanan. Sedangkan untuk tuh toilet ini daerah penolakannya ada di kedua sisi. Nah, terus yang kelima ini berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Terus ini untuk yang pertama ini ada mengukur efektivitas obat baru gitu. Jadi ada sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui apakah obat baru mereka itu lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan obat lama. Dengan hipotesis ini untuk H0 ini atau H hipotesis hipotesis nol ini tidak ada perbedaan efektivitas antara obat baru dan obat lama. Sedangkan untuk hipotesis alternatif ini ada rata-rata isi botol tidak sama dengan 500 mili. Tidak ada obat baru lebih efektif dari obat lama. Sedangkan untuk mengevaluasi yang kedua contoh yang kedua ini adalah mengevaluasi kualitas produk di suatu pabrik. Jadi ada sebuah pabrik minuman mengklaim bahwa rata-rata volume isi botolnya ini adalah 500 milimeter. Ya mili. Terus tim quality control ini ingin menguji apakah ada penyimpangan atau tidak. Nah, ini ada hasil hipotesis ini ada untuk H0 ini adalah rata-rata isi botol adalah 500 mili. Terus yang untuk hipotesis alternatif ini ada rata-rata isi botol tidak sama dengan 500 mili. Nah, itu untuk 0 sama 5. Dan yang terakhir ada soal penyelesaian soal. Dari soal tugas mingguan ini nomor 6 adalah perusahaan Sigfood berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka itu paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Jawabannya oke. Di sini kita menggunakan rectilet karena di sini itu eh, adanya lebih besar atau di sebelah kanan gitu ya. Jadi siapanya ya? Jadi si parameter H1-nya ini lebih besar dari si rata-rata yang diasumsikan ini. Oke, kita langsung saja kita uji di software RStudio. Kita copy dulu, kita masuk ke software RStudio. Oke, kita langsung running aja. Oke, di sini sudah muncul. Jadi untuk nilai kritis ini ada di 1,6444854. Untuk menghitung batas kritisnya ini rata-rata sampel untuk penerimaan 0 itu 0,065019. Jadi eh, kesimpulannya dari soal ini itu adalah menolak H0. Karena apa? Karena karena si klaim yang diberikan si perusahaan tersebut itu melebihi. Iya, itu melebihi. Jadi hasilnya ini ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kuenya ini melebihi 2, berapa nih? 2,065019. Jadi untuk si H0 ini ditolak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas mingguan di modul 2 ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.